pertanyaan di balik ini semua adalah, apakah seksi katekese merasa bahwa kita perlu lebih giat lagi memberikan pengajaran-pengajaran kepada seluruh umat kita? Ya, itulah jawabannya. Maka inilah akhirnya yang menjadi keputusan. Pedoman pelayanan pastoral untuk sakramen baptis, ekaristi, krisma, dan katekumen. Yang pertama untuk semua pelayanan ini, yakni bagaimana mereka akan dikatekesi, diajari, mengikuti pengajaran. Jumlah pertemuan, ini menurut buku yang sudah dibagikan kepada kita setiap stasi, jumlah pertemuan untuk sakramen baptis wajib 8 kali. Kalau dihitung harinya 2 bulan, minimal sekali seminggu pertemuan. Sakramen ekaristi atau komuni pertama wajib 12 kali, ya, atau 3 bulan. Sakramen krisma 9 kali atau 9 minggu. Katekumen 28 kali, ya, 6 bulan waktunya itu, dan itu dihitung sejak pelantikan katekumen. Catatan, jumlah ini wajib. Jika berhalangan peserta, maka mencari waktu yang lain bersama dengan pengajar sehingga tetap tergantikan. Bukan mengandaikan tidak datang begini, angkat lewat itu, tidak. Tapi harus mencari waktu yang bisa disepakati dengan pengajar. Kehadiran menjadi syarat kelulusan bisa menerima pelayanan itu atau tidak. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pengajarnya siapa? Yang utama itu adalah seksi katekese stasi. Kalau berhalangan, maka ditunjuk oleh dewan stasi, ya, ditunjuk oleh dewan stasi, pengurus atau yang ditunjuk oleh dewan stasi. Maka ini harus pasti, dan karena itu pengajar harus mempersiapkan diri dengan baik, karena konsekuensi nanti ada di nomor terakhir, ya. Dan juga pemberi materi atau pengajar harus menandatangani bukti lembaran bahwa peserta mengikuti pelajaran, ya, termasuk daftar hadir. Itu akan disiapkan nanti semua dari paroki. Yang berikutnya, materi. Materi itu buku yang 3 sudah ada di setiap stasi, ya. Untuk baptis, komuni pertama, dan krisma sudah, ya. Kalau yang belum, tolong segera mengambilnya dari paroki dengan cara membayar, ya. Baik. Sedangkan untuk katekumen atau terima resmi itu belum ada bahannya, termasuk dari komisi kateketik sampai sekarang belum ada bahannya. Maka paroki sedang berusaha menyusun itu, ya, disusun oleh katekis paroki kita Pak Kampu Bolong. Semoga secepatnya itu rampung, selesai, ditandatangani paroki oleh pastor paroki, kemudian kita berikan ke Komket, ya, supaya ada bahan mereka. Inilah kelebihan paroki ini. Duluan paroki dari komisi begitu, ya. Kalau tidak ada bahan mereka sampai sekarang, setelah ditandatangani pastor paroki nanti. Nah, setiap stasi wajib mempunyai buku ini, karena ini bahan yang akan kita gunakan di stasi kita. Yang keempat, biaya administrasi peserta. Kalau selama ini yang sudah berjalan, yakni untuk pelayanan-pelayanan ini, jumlahnya adalah 50.000. Ada yang lebih? Tidak ada? Oke, masih sejalan kita seberang, ya. Biaya untuk baptis, komuni pertama, dan krisma itu 50.000 dengan perincian 30 administrasi ke paroki, 15.000 untuk pengajar, dan 5.000 untuk stasi. Dan ini sudah berjalan selama ini. Yang berbeda adalah untuk yang terima resmi, ya. Biaya yang harus mereka kumpulkan untuk administrasi adalah 100.000. Ya, mengapa 100.000? Perhitungannya karena mereka memang didampingi selama 6 bulan, berbeda dengan perayaan yang lain. Dan perinciannya 30.000 untuk paroki tetap dan 60.000 untuk stasi. Ya, untuk pengajar, dan 10.000 untuk stasi. Inilah perinciannya, ya. Dan disetor sebelum pelaksanaan perayaan sakramen. Honor pengajar, ini termasuk juga diskusi di seksi katekesi kemarin. Kalau yang selama ini honor pengajar untuk baptis, komuni pertama, dan krisma, yakni 15.000 dari biaya administrasi dikali jumlah peserta. Itulah yang selama ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah untuk katekumen atau terima resmi.
Yang umumnya biasanya di stasi 1, 2. Kalau 15.000 kali 1 udah 6 bulan lagi 15.000. Jadi tolonglah dipikirkan paroki bagaimana ini. Akhirnya paroki menyepakati, maka honor untuk pengajar terima resmi tidak mempersoalkan anggotanya mau berapa yang dia dampingi, yakni 300.000. Ya, ini nanti 300.000 akan diberikan. Ya, maka bukan lagi termasuk dari memang ada di atas itu untuk pengajar 60.000. Pokoknya genaplah dia 300.000. Ya, 300.000 itulah untuk pengajar terima resmi. Nah, khusus untuk kategomen akan ada subsidi jika peserta di bawah 5. Kenapa di bawah 5 baru ada subsidi? Karena kalau di atas 5, misalnya 6, yang akan ke stasi itu ada 60.000. 6 kali 6 sudah 360. Padahal untuk pengajar 300, artinya sudah akan ada saldo 60 untuk stasi. Begitu yang dibayangkan. Maka di bawah 5 akan ada subsidi. Pembagiannya demikian, subsidi dari paroki maksudnya. Untuk kategori A 100% masih ditanggung stasi yang 300 itu. Sedangkan kategori B 25% dari paroki, 75 dari stasi. Kategori C 50-50. Kategori D 25 dari stasi, 75 dari paroki. Kategori E misalnya Bak Butong, Tubasari itu 100% dari paroki. Ya, itu kurang lebih yang bisa disampaikan dan diputuskan tentang ini. Yang ke-8 stipendium, ya, itu sifatnya wajib, ya. Tapi tolonglah para pengurus gereja kami, mari kita membiasakan menggunakan istilah yang benar, ya. Maka bukan jalan-jalan, ya, tapi stipendium. Apa itu stipendium? Singkatnya itu adalah balas jasa, ya, atas pelayanan sakramen yang dilakukan oleh para imam, ya. Itu balas jasa. Jadi bukan jalan-jalan, ya. Kalau jalan-jalan itu berarti kalau mau konsekuen kita tetap ada istilah itu, tinggal buat dua amplopnya, satu stipendium, satu jalan-jalan. Kalau udah jalan-jalan itu bisa kami gunakan. Tapi kalau itu stipendium, itu semua masuk ke paroki. Nah, mengapa kami ulangi ini? Karena di rayon kota ini tidak lulus. Tapi di luar rayon kota ini lulus. Setiap kali ada perayaan untuk pelayanan ini, selalu ada stipendiumnya atau amplopnya. Tapi di rayon kota ini tidak berjalan. Saya tidak tahu di mana slipnya ini. Mengapa di rayon kota justru tidak berjalan ini? Ya, tapi di rayon luar kota ini semua berjalan. Kan selalu ada menerima amplop yang kami mengerti itu adalah stipendium. Ya, maka sistemnya ini, sifatnya ini wajib. Nah, petunjuk praktis bagaimana pelaksanaan ini semua, bahwa paroki akan mempersiapkan draft permohonan pelayanan sakramen dan juga daftar hadir. Kami akan bagikan ke setiap stasi, contohnya nanti. Maka yang benar adalah jangan lagi seperti selama ini. Setelah diajari berjalan, baru didaftar ke paroki, ya, sehingga 2 minggu lagi sudah siap, baru diberitahu ke paroki. Perjalanan sudah berjalan, bolak-balik lagi mengubah. Maka yang benar adalah daftar dulu ke paroki, baru dimulai pelajaran di stasi. Maka setiap stasi harus membuat batas pendaftaran untuk setiap anggota, ya, yang mau menerima pelayanan ini. Misalnya 2 minggu diumumkan, maka 2 minggu inilah waktunya untuk pendaftaran. Kalau sudah didaftarkan, stop pendaftaran. Maka kalau ada dalam perjalanan, jangan diterima, dibuatlah itu ke periode berikutnya. Maka ini perlu jelas, dan itu termasuklah tujuan dari program stasi yang harus dibuat, ya. Program stasi yang sudah kita sepakati, masih beberapa stasi yang melaksanakannya dengan baik. Yang berikut, ujian dan pengakuan dosa, yang ini sifatnya juga wajib, ya, untuk baptis, komuni pertama, dan juga krisma. Maka kalau terima resmi berarti dia dengan sendirinya belum menjadi seorang Katolik. Yang bisa menerima pelayanan dari gereja Katolik adalah umat Katolik. Ya, maka tidak ada pengakuan dosa untuk yang terima resmi.
Tapi untuk baptis, sekalipun itu orang tua wali yang diwakilkan untuk membawa anak baptis, mereka juga harus mengikuti prosedur ini. Ya, ini. Dan dicatatkan ujian juga menjadi syarat kelulusan. Tidak boleh lagi hanya begitu-begitu saja, ya. Ujian baik itu lisan atau tertulis itu akan dibuatkan bagi peserta. Ya. Dan yang paling terakhir, yang ini memang tidak asli. Kalau dalam fotokopinya yang akan dibagikan Pastor Paroki Santo Joseph ini sudah ditandatangani oleh Pastor Paroki dan distempel, yang artinya ini akan menjadi berlaku untuk saat ini dan selanjutnya. Maka keputusan ini tidak berlaku mundur. Kalau sudah ada yang berjalan selama ini, yang sudah dilantik kategumen, baiklah berjalan seperti selama ini.